أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين فقد قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أما بعد أيها المسلمون usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, sidang Jumat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin berkualitas ketakwaan kita, maka semakin berkualitas pula kebahagiaan dan kemudahan di dalam kehidupan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa saja yang semakin baik ketakwaannya kepada Allah, maka akan diberikan solusi dari segala problematika, jalan keluar dari segala permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Dan dengan takwa ini, jamaah sekalian, adalah
sebaik-baiknya bekal yang kelak akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan itu sendiri. Kaum muslimin, sidang Jumat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di bulan Rabiul Awal, mengingatkan kembali akan kisah kelahiran manusia agung, junjungan kita, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita buka kembali sejarah sebagai motivasi di dalam kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di bulan Rabiul Awal dan bukan dilahirkan di bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan itu adalah bulan di mana diturunkan Al-Quran, bulan yang sangat mulia. Demikian juga Rasulullah juga tidak dilahirkan di bulan-bulan haram, Ashhurul Hurum, tidak dilahirkan di bulan Rajab, Dzulqa'dah maupun Dzulhijjah ataupun Muharram. Tetapi Allah pilihkan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di bulan ini, di bulan Rabiul Awal. Orang Arab dulu menyebut Rabiul Awal sebagai bulan semi. Setelah mereka berjuang keras menghadapi kemarau panjang, menghadapi kekeringan, menghadapi kurangnya air, gunung, daratan, gersang dan begitu panas. Dari dulu sampai hari ini, sebelum bulan Rabiul Awal itu di Mekah maupun di Madinah sampai hari ini gersang. Tetapi ketika memasuki bulan Rabiul Awal dari dulu sampai sekarang, gunung yang asalnya gersang jadi hijau, bumi yang asalnya tandus mulai muncul padang rumput. Sebenarnya itu ada isyarat. Kenapa Rasulullah SAW tidak dilahirkan di bulan Ramadan atau di bulan-bulan lain? Seakan-akan kehadiran dan kelahiran Rasulullah SAW ini membawa kabar berita kebaikan dan kebahagiaan. Bumi yang asalnya gersang, tandus, kering, hijau, ranau, sejuk. Demikian juga dengan lahirnya Rasulullah di tengah masyarakat yang gersang, masyarakat jahiliyah, di mana mereka itu jahiliyah karena mereka tidak mengenal Tuhannya yang harus disembah. Mereka disebut jahiliyah karena sangat rasis antar suku yang satu dengan yang lainnya. Disebabkan jahiliyah inilah mereka berperang sampai ratusan tahun. Kering Jazirah Arab waktu itu, sebelum lahirnya Rasulullah dan sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Seakan membawa pesan bahwa kehadiran Rasulullah, lahirnya Rasulullah dan diutusnya Rasulullah SAW itu laksana bulan semi, laksana bumi yang kering, kemudian ketetesan air hujan dan tumbuhlah segala macam daun, tanaman yang kemudian bumi yang kering menjadi hijau. Itulah kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang terbaik, uswatun hasanah. Nah, uswatun hasanah inilah yang kemudian harus kita hadirkan kembali di dalam kehidupan kita. Hadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah-rumah kita dengan cara membaca bagaimana tata cara Rasulullah berkeluarga, bagaimana tata cara Rasulullah bermuamalah, bagaimana tata cara Rasulullah beribadah. Hadirkan kembali. Walaupun Rasulullah SAW telah wafat, tetapi ajaran Rasulullah tidak pernah wafat, akan selalu ada.
tugas kita adalah menghadirkan kembali, mencontoh kembali kehidupan Rasulullah SAW. Ketika kita hendak makan, sudah sesuaikah cara makan kita dengan makannya Rasulullah SAW? Sudahkah membaca basmalah? Sudahkah menggunakan tangan kanan? Saat kita pulang bertemu anak, istri, keluarga kita, sudahkah kita menjadikan baiti jannati, surgaku sebagai tempat berteduh, rumahku sebagai surga, di mana di situ ada kebahagiaan. Disinilah kita menghadirkan Rasulullah SAW. Di saat Rasulullah keluar rumah dan bermuamalah, berada di tengah-tengah masyarakat, sudahkah kita mencontoh beliau ketika kita berada di kantor, ketika kita berada di pasar, ketika kita berada di jalan, ketika kita bertemu dengan orang? Sudahkah akhlak kita sesuai dengan akhlak Rasulullah SAW? Ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar. Kita sebagai umatnya tentunya contoh yang paling utama, yang paling afdol adalah baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itu ada 3 langkah yang harus kita lakukan agar kita kembali menghadirkan kehidupan Rasulullah SAW untuk kita contoh di dalam kehidupan kita. Yang pertama, jamaah sekalian kaum muslimin sidang Jumat yang diberkahi oleh Allah, yang pertama adalah husnul mutaba'ah, husnul mahabbah, husnul munasarah. Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Husnul mahabbah artinya yang pertama adalah hendaklah kita menghadirkan rasa cinta kita kepada Nabi SAW. Kalau kita sudah mencintai, maka kita bisa mengikuti. Karena orang yang mencintai pasti mengikuti apa saja dengan orang yang dicintai. Dengan mencintai pasti kita rela untuk berkorban. Korban waktunya, korban hartanya, dan korban segalanya. Kalau kita mencintai sesuatu. Nah, dengan mencintai Rasulullah SAW berarti kita sedang menghadirkan keimanan. Karena tidak mungkin orang disebut beriman kalau tidak mencintai Rasul. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahab ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kata baginda Rasulullah SAW, tidak sempurna keimanan kalian, tidak sempurna keimanan kalian sehingga kalian mencintaiku melebihi cinta kalian terhadap anak-anak kalian, terhadap orang tua kalian, bahkan terhadap semuanya. Manusia satu jagat raya ini dikalahkan cintanya dengan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau ingin semakin sempurna keimanan kita, syahadat kita, setiap hari kita mengikrarkan Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah, maka yang harus kita hadirkan di dalam hati kita adalah cintailah Rasulullah SAW melebihi cinta dari apapun yang ada di dunia ini. Sehingga ketika orang mencintai Rasulullah, dia akan mengikuti, berkiblat kepada Rasulullah SAW di dalam kehidupan ini. Karena manusia itu akan senantiasa bersama orang yang dicintai. Anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama orang yang kamu cintai, siapapun itu. Nah, ketika orang itu menghadirkan figur Rasulullah dalam kehidupan, maka kita akan menghadirkan pula bagaimana cara berpakaiannya Rasulullah yang sopan, yang syar'i, bagaimana tata cara duduknya Rasulullah, bagaimana tata cara jalannya Rasulullah, bagaimana tata cara makan minumnya Rasulullah, bagaimana tata cara bicaranya Rasulullah, tata cara berkeluarganya Rasulullah, berkehidupannya Rasulullah dalam kehidupan sosial. Nah, kalau kita mencintai pasti nanti akan mengikuti. Begitu ya urutan logikanya dan juga urutan syar'inya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan oleh Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ya, jika kalian mencintai Allah, maka ikuti aku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintai kalian. Ya, ini berawal dari mahabbatullah, ya. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, sehingga dengan cinta itu mendorong sebagai energi untuk kita berkorban mengikuti perintah Allah dan juga mengikuti perintah Rasulullah. Maka itu yang disebut dengan husnul mutaba'ah,
Kita memperbaiki diri, mencontoh diri kita dengan contoh Rasulullah SAW dan menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, contoh dalam kehidupan nyata, dalam ibadah kita, salat kita sesuai nggak dengan salat Rasulullah SAW? Sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana aku salat. Sudahkah ibadah-ibadah yang lain sesuai dengan contohnya Nabi? Khudhu anni manasikakum, ibadah kalian, haji kalian, ambillah dari contoh, ambillah dariku. Ini kata Nabi SAW. Itu yang disebut dengan husnul ibadah, husnul mutabah. Ketika kita bermuamalah juga sama, bermuamalah dengan orang lain, husnul muamalah. Rasulullah senantiasa membangun muamalahnya dengan rasa cinta, dengan rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali membawa rahmat untuk seluruh alam, menyebarkan kasih sayang. Ada rasa cinta terhadap makhluknya Allah, terhadap alam lingkungan yang diciptakan oleh Allah. Kita mencintai mereka, menebarkan rahmat untuk mereka, itu karena mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rahmatan lil alamin. Dan yang terakhir, jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita bisa menghidupkan dan menghadirkan kembali contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah melakukan husnul munasarah. Husnul munasarah artinya kita senantiasa berjanji untuk menolong agamanya Rasulullah SAW, menolong agama Allah supaya izzatul Islam wal muslimin, Islam dan kaum muslimin ini mendapatkan izzah, kejayaan di dunianya, kejayaan di akhiratnya. Intan surullaha yansurkum, jika kalian menolong agama Allah, menolong agama Rasulullah, yang surkum, Allah pun akan menolong kalian. Makanya semua para nabi dan semua para rasul, mereka membaiat kepada umatnya dengan perkataan man ansari ilallah, siapakah yang berani menolongku untuk menolong agama Allah. Jadi semua para nabi seperti itu. Nah, oleh karena itu kita juga sama sebagai umat Islam, hendaklah kita senantiasa membela agamanya Allah, membela agamanya Rasulullah SAW. Itulah 3 langkah dalam rangka kita mencontoh, meneladani kehidupan Rasulullah SAW. Saya ulang, yang pertama tadi husnul mahabbah, adalah kita senantiasa totalitas mencintai Rasulullah SAW. Yang kedua adalah husnul mutaba'ah, adalah kita totalitas di dalam mencontoh kehidupan Rasulullah dalam ibadah, muamalah dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah husnul munasarah, adalah kita punya komitmen untuk senantiasa menolong agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna Allah ta'ala amarna bi an nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bada bi nafsihi thumma thanna bi malaikatihi wa amarakum inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajmain wa man sara ala najihim ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik
اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا عدتنا ويسرتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله عليه
wabarakatuh.